Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Wulandari, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran terpadu, landasan pembelajaran terpadu, dan model-model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Pembelajaran terpadu juga dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Menurut Trianto, pembelajaran terpadu memiliki arti yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, hal ini dilandasi oleh beberapa alasan. Yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, memberikan peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, memperkuat kemampuan yang telah diperoleh. Dan yang keenam adalah efisiensi waktu. Pembelajaran tematik terpadu ini berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam satu tema serta dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi siswa. Adapun beberapa tujuan dari tematik terpadu ini, yang pertama yaitu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Yang ketiga yaitu lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dengan situasi yang nyata. Dan yang keempat yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Landasan pembelajaran terpadu terbagi menjadi 3. Ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan psikologis. Landasan filosofis memandang pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme ini memandang pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Kemudian, aliran konstruktivisme ini memandang pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Sedangkan aliran humanisme ini memandang siswa dari segi keunikannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Adapun landasan yuridis dari pembelajaran tematik ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran tematik ini berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi dalam pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Dalam pembelajaran terpadu terdapat 10 model. Adapun modelnya yaitu yang pertama, model terpisah atau fragmented model. Karakteristik dari model
ini yaitu terfokus pada satu mata pelajaran tetapi terdiri dari butir-butir materi. Nah, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpenggal-penggal dan dalam waktu yang berbeda-beda. Adapun kelebihan dari model ini yang pertama yaitu sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, menciptakan guru yang ahli dalam bidangnya dan dapat mengembangkan pengetahuannya secara luas. Dan yang ketiga adalah siswa dapat terbimbing dan terfokus dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dari model ini yaitu tidak efisien waktu karena materi disajikan secara terpenggal-penggal. Dan yang kedua yaitu kurang konkret karena hanya berfokus pada satu mata pelajaran. Model yang kedua yaitu model urutan atau sequence model. Model urutan ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Adapun kelebihan dari model ini yaitu topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit-unit mata pelajaran yang lain. Adapun kelemahannya yaitu dibutuhkan kompromi antara guru dalam menyusun mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan kebutuhan belajar siswa. Dan guru tidak mampu bekerja sama dalam mengurutkan kurikulum secara fleksibel. Model yang ketiga itu model sarang atau nest model. Nah, karakteristik dari model ini yaitu pembelajaran berfokus pada pengintegrasian beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan atau dilatih oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Adapun kelebihan dari model ini yaitu dapat memadukan beberapa keterampilan dalam suatu pembelajaran. Sedangkan kekurangannya yaitu dengan menggabungkan beberapa materi atau keterampilan belajar dapat mengganggu pola pikir peserta didik. Model yang keempat yaitu model jaring laba-laba atau web model. Nah, model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang dalam pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu menjadi tema sentral bagi keterhubungan muatan berbagai mata pelajaran. Adapun kelebihan dari model ini yaitu penyelesaian tema yang sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Kemudian memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Adapun kekurangannya yaitu suasana kelas akan lebih riuh dan guru akan mengalami kesulitan dalam mengatasi siswa dalam kelas. Kemudian dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Model yang kelima yaitu model terhubung atau connect model. Karakteristik dari model ini yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada integrasi interbidang studi itu sendiri. Kelebihan dari model ini yaitu konsep-konsep kunci dikembangkan siswa sehingga menjadi internalisasi, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk mengkaji, mengonseptualisasi, dan mengasimilasi ide dalam memecahkan masalah. Kelemahan dari model ini yaitu berbagai mata pelajaran tetap terpisah dan tidak terkait, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran. Guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama, sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Model yang keenam yaitu model terbagi atau shared model. Model ini merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan atau menghubungkan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan dipayungi oleh satu tema. Keunggulan dari model ini yaitu materi pembelajaran
lebih konstekstual. Yang kedua, dapat mengemban waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Dan dengan pasangan bidang kajian, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Kelemahan model ini yaitu memerlukan waktu yang ekstra untuk menyusun rencana model pembelajaran dengan guru dari mata pelajaran yang lain. Sulit mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Model yang ketujuh yaitu model terpadu atau integrate model. Karakteristik dari model ini adalah menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Topik disusun meliputi konsep-konsep yang saling tumpang tindih. Model ini disusun dengan penggabungan beberapa mata pelajaran. Adapun kelebihan dari model ini yaitu memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran, memungkinkan pemahaman antara mata pelajaran, dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Kelemahan dari model ini yaitu sangat sulit diterapkan secara penuh. Model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Model yang ke-8 yaitu model jaringan atau network model. Karakteristik dari model ini yaitu potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak yang membentuk sebuah jaringan. Sumber belajar yang digunakan juga beragam, bisa dari buku, majalah, internet, dan lain-lain. Menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Adapun kelebihan dari model ini mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan memperkaya pengalaman siswa, melatih siswa untuk cakap dan terampil dalam pencarian informasi. Kelemahan model ini yaitu sangat mudah untuk mendapatkan sisi acak ke dalam salah satu ide. Kemudian dapat menyebabkan minat yang terlalu tipis dan memecah perhatian peserta didik sehingga upaya-upaya pengajaran yang telah dilakukan menjadi tidak efektif. Model ke-9 yaitu model celupan atau immerse model. Karakteristik model ini yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Individu ini memadukan semua data, baik dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, dengan cara menyalurkan berbagai ide sesuai dengan minat masing-masing. Kelebihan dari model ini yaitu peserta didik mampu memadukan semua data dari setiap pelajaran, mengembangkan kemampuan pengintegrasian mata pelajaran yang kelihatannya beda atau terpisah menjadi pelajaran yang saling mendukung. Kelemahan dari model ini yaitu memadukan model pembelajaran yang dilakukan secara konkret. Guru tidak menguasai kompetensi pedagogik dapat mengakibatkan kesulitan mengimplementasikan model pembelajaran ini di sekolah dasar. Dan model yang ke-10 yaitu model alur atau 3D model. Model ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Bentuk 3D berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam suatu percobaan di laboratorium IPA, matematika, dan bahasa, di mana pada saat bersamaan guru IPS pun mempunyai target dalam memprediksi kejadian ini. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan membuat prediksi tersebut menjadi suatu untaian keterampilan yang bersumber dari lintasan berbagai mata pelajaran. Kelebihan dari model ini yaitu guru menekankan perilaku metakognisi sehingga siswa belajar mengenai bagaimana mereka belajar. Siswa memperoleh manfaat tambahan dari berbagai jenis keterampilan berpikir
berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup. Kelemahan model 3D ini yaitu isi yang berhubungan lintas mata pelajaran tidak ditunjukkan secara jelas, melainkan secara tersirat. Hubungan antar isi mata pelajaran tidak ditekankan. Nah, itulah 10 model pembelajaran terpadu. Namun, yang diterapkan di SD atau pendidikan sekolah dasar hanya 3 model saja, yaitu model integrate, connected, dan weighted. Itulah tadi materi tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.